Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Misteri di Kali Kuning. Pada suatu malam yang gelap, Angga, seorang mahasiswa sejarah di Yogyakarta, merasa penasaran dengan sebuah tempat yang kerap disebut-sebut sebagai tempat angker di kalangan warga lokal, Kali Kuning. Tempat ini terkenal karena banyak cerita seram yang beredar, ditambah lagi dengan latar belakang sejarah yang kelam. Kali Kuning, sebuah sungai yang membelah kawasan daerah Imogiri, konon memiliki kisah sejarah yang gelap. Pada zaman penjajahan Belanda, sungai ini digunakan oleh para pejuang untuk menyembunyikan jasad-jasad para pahlawan yang gugur dalam pertempuran. Mereka yang dimakamkan secara tak layak di sana dikabarkan tidak mendapatkan kedamaian, dan arwah mereka dipercaya masih gentayangan, menuntut balas. Angga, yang tengah menulis skripsi tentang jejak sejarah perlawanan di Yogyakarta, mendengar dari teman-temannya bahwa banyak saksi mata yang melihat penampakan di sekitar Kali Kuning, terutama menjelang tengah malam. Merasa tertantang dan ingin mencari bukti lebih lanjut, Angga memutuskan untuk mendatangi tempat itu sendirian. Sesampainya di Kali Kuning, suasana terasa sangat mencekam. Hujan gerimis menyapu sepanjang jalan setapak yang menuju ke sungai. Angga berjalan pelan, dengan hanya mengandalkan cahaya dari senter ponselnya. Di kejauhan, suara gemericik air terdengar keras, dan kadang-kadang ada suara gemeretak ranting-ranting pohon yang tak jelas asalnya. Tiba di tepi sungai, Angga berdiri beberapa saat, memperhatikan air Kali Kuning yang berwarna kekuningan, gelap, dan keruh. Tiba-tiba, sekelebat bayangan melintas di depan matanya, membuatnya terkejut. Angga mengerjapkan mata, memastikan dirinya tidak salah lihat. Namun, tidak ada apa-apa. Ia hanya bisa menarik napas panjang dan berusaha menenangkan diri. Namun, semakin lama ia berdiri di sana, semakin kuat ia merasakan sesuatu yang tak wajar. Suara gemericik air semakin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Angga merasa ada mata yang mengamatinya dari dalam kegelapan, membuat tubuhnya merinding. Tak lama kemudian, sebuah suara lembut terdengar, berbisik di telinga Angga. "Kami belum tenang." Angga menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mulai merasa takut, namun rasa penasarannya mendorongnya untuk tetap tinggal. Ia membuka catatan dan mencoba untuk menulis, berharap bisa mengalihkan perhatian dari ketegangan yang semakin membesar. Namun, ketika ia menulis, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang terdengar jelas di belakangnya. Perlahan-lahan, Angga menoleh ke belakang. Dalam kegelapan, tampak sosok seorang pria berpakaian compang camping. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong. Angga terperanjat. Sosok itu hanya berdiri diam, memandangnya tanpa ekspresi. Angga terperangah. Ia ingat cerita tentang pejuang yang mati di tangan Belanda, dan betapa banyak dari mereka yang tak mendapat pemakaman yang layak. Apakah dia salah satu dari mereka? Pikir Angga. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak maju, mendekati Angga dengan langkah yang terhuyung-huyung. Angga, dengan tangan gemetar, mencoba mundur, namun kakinya terasa terikat. Sosok itu semakin dekat, dan saat jaraknya hanya beberapa langkah, Angga mendengar suara bisikan itu lagi, kali ini lebih keras. "Kembalikan." Angga memutuskan untuk lari. Meski rasa takut menguasai tubuhnya, ia berlari sekuat tenaga. Namun saat ia sampai di ujung jalan setapak, sosok itu sudah ada di depannya.
seakan menunggu dengan senyuman yang penuh luka. "Kami tidak akan pergi," bisiknya. Angga merasa tubuhnya terhimpit, tak bisa bergerak. Nafasnya terengah-engah, matanya mulai berkunang-kunang. Tiba-tiba, tubuhnya terdorong ke belakang, terjatuh ke dalam semak belukar. Sosok itu menghilang dalam kegelapan. Dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa, Angga bangkit dan berlari kembali menuju jalan utama, tanpa menoleh sedikit pun. Hingga akhirnya, ia sampai di tempat yang lebih terang dan terasa aman. Di sana, ia berhenti, mencoba menenangkan napasnya. Namun, saat ia memeriksa ponselnya, di layar ada sebuah foto yang muncul secara otomatis. Sebuah foto dirinya, dengan sosok pria berpakaian compang camping berdiri di belakangnya. Wajahnya tertutup darah, dengan mata yang kosong. Angga tidak tahu bagaimana gambar itu bisa muncul. Tapi ia tahu satu hal, sejarah gelap Kali Kuning belum berakhir. Dan mereka yang mati tanpa mendapatkan kedamaian masih mengintai, menunggu untuk diceritakan kisahnya. Sejak malam itu, Angga memilih untuk berhenti menulis tentang perlawanan. Kali Kuning dan segala misterinya tetap menjadi bagian dari Yogyakarta yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Sebuah tempat di mana masa lalu dan arwah-arwahnya terus berkelindan dalam kegelapan yang abadi.